Kembali lagi pemirsa dengan saya Asep Tapip dalam program Ngopi Ngobrol Perkara Imanan Islam di PJTP Jabar Pisan. Ya, kita lanjutkan tadi tentang pendidikan ibu hamil. Sebenarnya tentu saja ada manfaatnya pasti ya. Tapi mari kita urai manfaat dari pendidikan ibu hamil itu apa saja mungkin. Betul. Ada berapa? Ada 5, 6, 7, 8, 9 dan tidak terhitung? Oke, banyak. Satu, manfaat dari secara ekonomi, gitu. Ya. Kalau kita mau melahirkan seorang profesor, itu pasti harus ditempuh dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Itu pasti duitnya banyak keluar. Tapi kalau yakin pendidikan di dalam kandungan itu dilakukan dengan benar, mengikuti syariat-syariat Islam yang sudah kita pada ketahui gitu dan dilakukan sejak itu di dalam kandungan diajarkan kepada anak-anak, berarti kita sudah mengkonvert masa pendidikan orang yang dari TK sampai S3 itu menjadi 9 bulan. Berarti manfaatnya apa? Lebih ekonomis gitu loh. Dan artinya satu, lebih ekonomis karena apa? Begitu lahir kalau dia sudah cerdas, ketika sekolah di luar pun saya yakin anak-anak itu ekonomis. Kenapa? Karena dia sudah cerdas, pasti dapat beasiswa terus tuh. Jadi ibunya tidak akan banyak mengeluarkan uang. Itu pentingnya pendidikan anak dalam kandungan itu. Yang kedua, pendidikan anak dalam kandungan itu sangat-sangat dikendalikan oleh satu orang tadi. Madrasahnya tadi adalah ibunya. Jadi artinya kan kalau anak sudah di luar pendidikan, anak disuruh makan, dia maunya apa? Disuruh tidur, maunya apa? Jadi susah karena anaknya sudah hidup. Tapi kalau di dalam kandungan, anak dibawa baca buku, anak dibawa baca Quran, diajak sholat, diajak tahajud, ikut terus. Dan ini memudahkan kita untuk mendidik. Dan ini hasil riset juga, secara psikologis diakui juga bahwa orang-orang yang cerdas, jago biola, kemudian jago sepak bola, ternyata memang ada faktor-faktor ketika pendidikan anak di dalam kandungannya itu sudah terkondisikan oleh ibunya. Oleh ibunya. Ya. Itu ada penelitian juga yang seniman itu kan, diperdengarkan musik-musik klasik gitu kan, yang satu musik pop. Betul, begitu lahir kemudian dia menyenangi musiknya itu sesuai dengan apa yang gitu ya. Bahkan ada ustadz juga yang membuktikan. Karena dia basicnya dari konvert agama ya, dari agama lain konvert ke Islam, dan basically dia itu doktor, intelektualnya ya cukup mumpuni ya gitu. Artinya dia membaca juga bahwa ketika bayi diperdengarkan musik kan bisa cerdas, lalu dia perdengarkan Quran. Hasilnya anaknya itulah ketika di SMA masuk ke waktu itu ada program percepatan. Akselerasi. Jadi dia lebih cerdas. SD 5 tahun, SMP 2 tahun, sama 2 tahun, kuliah setahun ya. Dan menurut saya itu bisa dibenarkan dan tidak mustahil dan memang bisa dibuktikan oleh siapapun. Jadi artinya mudah kalau ingin membuat anak cerdas itu, para ibu ya jangan banyak nonton gosip gitu. Jangan banyak drakor. Kalau sekarang kan lagi hamil nonton drakor ya itu terkondisikan ke anaknya. Anaknya drakor. Berbahaya itu, hati-hati, makanya ada sekolahnya ibu hamil. Banyak drama. Oke. Contoh pendidikan ibu hamil. Ya, contoh pendidikan ibu hamil. Jadi sebetulnya kembali ke akhlak. Ketika hamil, si perempuan itu, si ibunya itu harus paham bahwa di dalam dirinya ada 2 jiwa. Dan jiwa itu mengikuti apa yang dia lakukan. Maka ketika yang dia lakukan buruk, maka jiwanya ikut buruk. Ketika dia lakukan baik, maka jiwanya baik. Kan prinsipnya itu dalam Al-Quran, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. In asamtum dalam fusikum wa in asatum falaha. Jadi teorinya kalau baik-baik gitu ya, kalau jahat-jahat. Artinya pendidikan anak dalam kandungan itu sangat mengacu kepada Quran. Jadi ketika itu ibu-ibu hamil itu, dia harus menjaga pikiran, lisannya, hatinya, perilakunya harus menjadi yang baik-baik. Dan itu akan dengan sendirinya
menjadi bagian dari janin itu. Iya. Jadi ketika lahir sudah pakai kopiah haji. Nah betul. Bukan ada ketika umur 2 bulan sudah naik haji ada ya. Cuma ada artis. Begitu lahir udah naik haji dia. Karena udah soleh sejak dalam kandungan. Iya. Dan ibunya ketika hamil juga berangkat haji. Ya itu. Apalagi kalau begitu ya. Nah, jadi memang lagi-lagi peran ibu ya. Di sini. Tapi apa peran bapak ada juga sih nggak di situ? Ada peran bapaknya. Itu kuncinya adalah si bapak itu adalah menjaga, mengconditioning. Makanya kan sekarang ada istilah begini kalau di orang di Sunda gitu. Ada suami istrinya yang ngidam. Lalu kan suaminya harus berusaha memenuhi apa yang diinginkan. Maksudnya sih itu tak mengkondisikan supaya si kondisi kejiwaan ibunya itu tetap senang. Iya, betul ya memang. Jadi peran bapaknya menjaga ibunya. Menjaga. Karena kalau di Yahudi juga begini. Di keluarga Yahudi itu kalau ketika ada perempuannya hamil itu keluarga Yahudi, laki-lakinya misalkan perokok berat, itu saat itu juga berhenti. Iya. Gitu. Iya, dan harus mempersiapkan juga ibunya suruh baca-baca Quran, bapaknya malah nonton sinetron. Iya, pokoknya harus kolaboratif lah gitu. Karena peran bapak juga menentukan. Nih, sedikit aja, apa dampaknya kalau tidak ada pendidikan ibu hamil? Ya artinya anak itu akan sulit nanti kita kendalikan ketika lahir karena dia tidak punya basic pendidikan yang disadari oleh ibunya sejak dalam kandungan. Artinya kita akan kerepotan nanti setelah lahir. Terlambatan ya. Iya. Jadi kalau sesuatu dilakukan dalam terlambat memang usahanya akan lebih keras. Usahanya akan lebih berat. Lebih berat gitu ya. kan. Kalau kita kan enak lebih awal kan. Nah gitu. Kalau lahirnya sudah bagus ya. Bahkan ada yang begitu umur 2 tahun sudah hafal Quran kan ada, karena sudah dihafalkan. Iya, betul. Ketika memang di dalam kandungan yang di ininya dia. Karena ibunya hafidoh, betul, gitu kan ya. Betul. Ketika anaknya lahir, itu ketika bisa bicara maka menghafalkan ayat-ayat Quran. Yes. Nah, betul memang itu ya, dan buktinya banyak. Banyak buktinya itu. Dan bisa terkonfirmasi dalam berbagai. Bukti itu banyak dan juga banyak yang tidak melakukannya. Padahal buktinya sudah banyak baik ya, tapi tidak banyak yang melakukan. Baik, mana semakin menarik nih. Ya. Tetapi memang pendidikan itu bukan soal pekerjaan iseng ya. Bukan. Akhirnya ya. Jadi tidak bisa sekedar-sekedarnya berbicara pendidikan dengan bicara proyek-proyek gitu kan ya. Yang seperti sekarang misalnya ya penting sarananya dulu dibikin ya. Pengadaan sarannya diproyekkan. Ya. Akhirnya yang tadinya harusnya bagus malah jadi setengah bagus gitu ya. Karena terlalu banyak jangka ya. Pembangunan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan jangka imah. Seperti itu ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan nanti di segmen ketiga karena yang banyak akan lewat ya menemani Al-Masum. Silakan.